Kenapa emang? Dia minta putus, ya putus aja. Pacarnya siapa aja selalu dikenalin dan aku selalu begitu. Restoran yang dari ada 4. Terus stick. Ya, itu Udah banyak berarti sekali. masa depan anak udah nggak diraguin. Lucu di atas panggung, tak banyak yang tahu Soimah ternyata sosok yang tegas dan antagonis di rumah. Apalagi kalau sudah urusan asmara kedua putranya, Akas Uyun Dananjaya yang kini berusia 22 tahun dan Diksa Naja Naikonang 18 tahun. Soimah benar-benar super killer. Baru-baru ini Soimah bikin geger. Di depan Raditya Dika, artis yang biasa disapa Mae itu mengaku tak segan mengospek dan menguji mental pacar dan calon mantunya nanti. Awal-awal aku ospek. Pokoknya dengan mulutku ini, pokoknya aku ospek. Sempat awal-awal tuh dia nangis. Yang bener, Mae. Serius. Mae apain? Ya, pokoknya aku maki-maki. Pokoknya aku ini dengan caraku lah. Lu nggak ada cowok lain, nggak ada laki-laki lain macarin anak SMA kan, dari SMA kan. Wah, itu lumayan tuh. Pokoknya banyak lah kata-kataku yang ketus nggak bisa tak omongin di sini. Gara-gara sikap killer dan terapi mental dengan suara melengkingnya, pacar Akas Uyun anak pertama Soimah menangis kena mental. Tak terima pacar minta putus karena ulah keras sang Mae. Soimah pun diprotes keras sang putra tercinta. Akhirnya dia nangis, malam-malam aku tidur dibangunin sama anakku. Habis nganterin pacarnya bangunin. Bu, ibu tadi ngomong apa? Ke si A gitu kan. Kenapa emang? Dia minta putus, ya putus aja. Ya, semua yang dilakukan Soimah semata-mata tak mau putranya jatuh ke pelukan perempuan yang salah. Tak mau punya cinta calon menantu palsu. Soimah sengaja pasang trik muka ketus dan sikap super galak. Faktanya, hingga kini pacar anak pertama Soimah yang awalnya minta putus masih berhubungan baik. Maksudnya lu pacaran sama anakku harus nerima ini orang tuanya. Jadi aku suka memperlihatkan hal terburukku di awal. Oh, I see. Ya. Jadi kalau kalian menilaiku langsung buruk, maksudnya langsung nggak betah, ya nanti next kamu nggak akan betah. Dia yang terima, aku nggak akan. Dan itu masih prosesnya masih berjalan. Yang aku ospek itu masih berjalan. Sampai berapa lama sampai hari ini? Sampai hari ini. Iya. Jadi kadang aku akrab, bercanda apa. Tapi satu sisi pas misalnya ada sesuatu yang misalnya memang aku harus pemarah, aku harus benerin ya, koreksi lah. Itu bener-bener kenceng. Ke anak yang lain juga kayak gitu kan? Sama, semua aku perlakukan sama. Lain Soimah, lain Iis Dahlia. Jika Soimah soal asmara putranya memilih trik calon mertua super killer, Iis Dahlia justru pilih berperan mamah layaknya sahabat bagi kedua anaknya Salsa dan Devano. Bahkan Iis yang sudah tak sabar ingin segera momong cucu karena ingin dekat dengan pacar anak-anaknya, sengaja mengajak liburan bareng. Gue tuh tipe orang yang lo mau deket sama siapa tapi kenal sama kita. Karena kan kita biar bisa menilai kan, biar tahu juga sifat dan bagaimana pasangannya mereka sama anak-anak kita gitu kan. Jadi ya udah dari SMP malah kalau gue. Udahlah, udah gede. Ya selalu dikenalin dari dulu. Pacarnya siapa aja selalu dikenalin dan aku selalu begitu. Aku ajak liburan malah. Iya, tahun kemarin pacarnya Devana aku ajak liburan ke London, ke UK, jalan pergi keliling-keliling. Ya, memilih dekat dan akrab layaknya sahabat untuk menilai seberapa baik calon menantu. Begitulah cara Iis Dahlia. Iis yang sempat heboh menangis sedih, khawatir tak bisa melihat anak-anaknya bersanding bahagia di pelaminan. Ternyata mematok mulu kriteria calon menantu. Di depan Bunda Maya Estianti, Mama Isda mengungkap kriteria sederhana calon menantu idamannya. Resik dan pandai mengurus rumah. Gue akan tetap lihat rumah. Maksudnya lihat rumah tuh visit dong? Iya visit. Atau lihat rumah? Visit. Sendoknya mana ini? Iya. Kenapa sendoknya tempatnya berpindah? Tapi akan begitu kalau gue minta maaf ya pacar-pacarnya atau istri atau suaminya anak-anak
mama akan kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, bukan marah. Pokoknya toh juga nanti kalau bersih kan buat kalian juga enak. Kalau gue tuh doanya mudah-mudahan mereka menemukan pasangan yang baik, yang beragamanya baik, yang membuat anak-anak mama ini, Devano sama Salsa ini bahagia dan tenang, nyaman. Serupa tapi tak sama juga dirasakan Inul Daratista. Tahu anaknya Evander sudah mulai beranjak remaja. Inul diam-diam sudah mulai menyeleksi siapa yang layak jadi menantu terbaiknya kelak. Baru-baru ini dengan bangga pamer swafoto bareng putranya sambil meledek suaminya Adam Suseno. Saat menjawab pertanyaan netizen, Inul mengungkap hanya ingin punya menantu setia dan tulus seperti dirinya mencintai Mas Adam. Ya, kriteria yang dipatok Inul tak muluk-muluk. Yang penting bobot, bibit, dan bebetnya jelas. Wajar jika Inul sempat heboh mengincar Bilkis, anak sematawayang Ayu Ting Ting. Lantas benarkah Inul dan Ayu siap besanan? Besan karaoke ada 75, restoran yang dari ada 4. Terus stick. Ya, itu Udah banyak berarti sekali. masa depan anak udah nggak diraguin. Ayah langsung ya. Rumah Pondok Indah ada 4 besan. Tuh. Lucu banget tuh. Gimana tuh besan? Mam dah. Belum asa di kampung besan. Nah, udah kalau itu mah udah masuk deh udah ke rumah. Udah nggak pakai pantun, nggak pakai apa udah. Iya, rumahnya. Sama besan ya. Sama besan. Sama besan Ayu. Ya karena kan anak kita umur berapa? 14 ya. Terus anaknya Ayu Ting Ting itu Bilkis itu umur berapa? 11 atau apa? Ya canda besan ya kalau misalnya jadi bener ya berarti jodohnya alhamdulillah. Yuk gua ledekin, yuk berangkas di rumah gede banget tuh isinya buat mantu semua lo yuk. Bener ya, ya udah anakku tak rawatin, tak bikin putih, tak bikin mulut, tak jadikin anak yang soleh, nanti tak setorin ke itu ya, buratu ya katanya. Namanya jodoh, maut, rezeki kan Allah yang semua punya kehendak. Ya kalau emang Allah tunjukkan jodohnya ya kita bersyukur aja. Yang penting terbaik buat Ayu, semuanya buat keluarga. Ya, terlalu dini memang menjodohkan Yusuf Evander Damares dengan Bilkis. Selain masih terlalu muda, tapi kalau jodoh mau bilang apa? Apalagi kedua ibunya Ayu Ting Ting dan Inul Daratista punya riwayat menikah muda. Meski mengaku hanya bercanda, Inul terang-terangan tak menolak besanan dengan Ayu Ting Ting jika memang Ivan suka. Ya gitu dari bercanda-bercanda itu. Bercanda aja, tapi kalaupun jodoh ya alhamdulillah. Nanti kalau Ivan ketemu ternyata Ivan ya sukria ya alhamdulillah gitu. Dan mudah-mudahan anak saya itu mencontoh orang tuanya gitu ya, bukan menyaring-nyaring. Kalau memang dapat yang baik banget alhamdulillah kan itu bisa nemenin Ivan, karena kan ya wes lah harta gunu-guni akeh lho rek.